yang mewakili STM 0315, para asisten hadir pada saat ini, para pembalap, para pemain satuan jajaran Badan 19 Usai, terpati buat jaringan media cyber Indonesia JMSI, para trainer dan seluruh praktisi komunikasi. Informasi menjadi suatu hal yang signifikan, yang penting untuk kita bisa mengikuti alur perkembangan maupun sarana penciptaan opini yang sekarang ini berkembang. Medan perjuangan yang kita lakukan tidak hanya di dunia konkret, tapi juga di dalam dunia maya justru yang pergeserannya semakin hari semakin kentara, semakin signifikan. Sesuatu yang kita lakukan semuanya bersifat positif di dunia konkret. Tetapi kalau tidak terekspos atau tidak sampai kepada masyarakat yang sekarang sudah lebih banyak alamnya di dunia maya, maka sepertinya kegiatan-kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Oleh karena itu, persepsi publik yang ada sekarang ini justru dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan atau informasi-informasi yang berseliweran di dunia maya. Dunia yang siapapun saat ini sekarang bisa mengakses dimanapun, kapanpun, siapapun bisa mengakses. Kalau kita tidak mampu mengikuti arus perkembangan digitalisasi ini, maka kita akan tergerus oleh zaman. Dan saat ini sepertinya kita sudah agak sedikit tergerus. Bagaimana kita bisa menciptakan atau minimal memberikan narasi positif kepada masyarakat, khususnya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau, khususnya masyarakat zaman sekarang yang sudah melek digitalisasi dan banyak, hampir di atas 50% kehidupannya dipengaruhi oleh informasi yang ada di dunia digital. Yang siapapun bisa mengakses, siapapun bisa membuat berita, siapapun bisa menciptakan opini sesuai dengan kehendak atau keinginannya masing-masing. Oleh karenanya kita dituntut untuk bisa menyampaikan narasi positif itu kepada seluruh publik, khususnya yang ada di Riau dan Kepulauan Riau ini, melalui jaringan media yang ada, dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan kita dari JMSI, ya, satu berita dikemas, diamplifikasi oleh kita semua. Saya yakin dan percaya kita bisa eksis. Tapi berita yang betul-betul tadi, betul-betul yang kita lakukan, bukan ilmu seolah-olah itu, seolah-olah. Nggak ada kegiatannya tapi beritanya masif. Oke lah, yang lain melakukan itu. Kita di Kodam 19 Tuanku Tambusa ini ya harus apa yang kita lakukan itu yang kita ekspos. Pada kesempatannya juga saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada Pak Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia JMSI Riau beserta seluruh tim atas kesediaan dan kontribusinya untuk bisa memberikan pengetahuan serta berbagi pengalaman. Saya yakin bapak-bapak ini sudah malang melintang
ilmu pengetahuannya cukup untuk bisa ilmu itu akan bermanfaat ketika dibagikan, disampaikan, dan ilmu itu ketika digunakan maka manfaat atau pahalanya bagi Bapak tidak ternilai kalau ilmu itu dimaksimalkan dan dikembangkan menjadi sesuatu yang positif. Saya berharap sinergi yang baik ini terus terjalin dan ditingkatkan untuk mendukung penyebarluasan informasi positif serta memperkuat komunikasi publik, khususnya komunikasi kita. Kode etik jurnalistik yang nanti akan diberikan atau disampaikan oleh trainer atau tim dari Pak Ketua JMSI. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 8 April 2026 pukul 08.20 waktu Indonesia Barat, pelatihan jurnalistik dan publikasi berita Kodam 19 Tuan Guru Tambusai secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat, karunia, bimbingan, serta perlindungan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi. Nah gitu kalau jawab semangat gitu ya. Yang saya hormati Kapok Sahli, para asisten, para kabalak dan Denma, tim dari JMSI dan seluruh peserta pelatihan yang saya banggakan. Sebelum dimulai pelatihan ini, saya sampaikan bahwa mengapa sampai ada kegiatan pelatihan ini. Ya. Jadi ini berawal dari komunikasi sosial saya. Beberapa waktu setelah saya masuk di sini, saya berkenalan dengan seorang pengusaha sawit. Koordinasi untuk saya arahkan supaya ada kerjasama dengan koperasi. Ternyata salah satu pengusaha itu dia bagian dari JMSI dan dia memiliki perusahaan dan dia memiliki media jaringan berita di bawah JMSI dan dia ketua perusahaannya. Jadi kemarin setelah kita ngobrol dengan teman saya itu, sehingga dia menyampaikan bahwa kalau berkenan Pak Rudi nanti kami temukan dengan ketua JMSI. Beliau tadi Pak siapa itu Pak Denny ya. Akhirnya bertemulah saya dengan ketua ataupun pemilik perusahaan berita beberapa waktu yang lalu. Yang datang itu adalah pemilik perusahaan semuanya, karena mereka memiliki media JMSI. Langkah berikutnya saya diundang untuk podcast. Langkah berikutnya
saya ketemu dengan rekan saya ya, dari JMSI juga waktu Lebaran dan menyampaikan ada rencana kalau bisa pelatihan, sehingga terjadilah kegiatan seperti ini. Oleh karena itu, dengan tulisan ini seluruh anggota yang ikut dalam kegiatan ini akan diajari nanti bagaimana cara membuat judul dan isinya melalui KEJ, kode etik jurnalistik ya, cara menulis. Kalau tidak ada data fakta ya jangan menulis sembarangan, nanti akan didebat orang, akan diprotes sama orang. Nah, nanti kode-kode etik itu harus dipegang, kode-kode etik itu harus dipahami ya, tapi tidak usah takut untuk menulis ya, nanti ada AI yang ikut membantu untuk menyusun ya, dalam pemberitaan itu. Oleh karena itu, siapkan laptop atau HP dan ikuti sesuai perintah Panglima tadi supaya kalian bisa menulis dan men-share berita. Pemahaman beliau, keinginan beliau bahwa setiap nanti berita yang ditulis oleh Babinsa ataupun siapapun yang akan menulis berita dan akan men-share ya, paling tidak ada 5 mitra karib yang bisa di-share terhadap berita itu. Satu, mungkin kalau di desa ada kepala desa, kemudian ada Babin Kamtipmas, ada tokoh adat, tokoh agama, tokoh politik, share mereka semuanya. Dumai demikian. Karena saya lihat di setiap kabupaten sudah ada JMSI. Saya kira itu saja. Sekali lagi selamat mengikuti dengan penuh keseriusan ya, sehingga harapan hari ini tidak sia-sia, nanti semuanya bisa membuat berita. Itu saja dari saya, terima kasih ya, selamat sekali lagi mengikuti kegiatan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.